Selamat malam, kembali lagi bersama saya Riko Nelasena. Kali ini kita melanjutkan pada modul yang kedua tentang perintah-perintah dasar bahasa JavaScript Node.js. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintak-sintak yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintak-sintak tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh CMA Internasional dalam HTML Script 6. JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpelasi, variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript ada di dalam modul ini, mengacu pada standar HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World, program yang ditulis dalam JavaScript. Namun sebelum itu kita buat dulu yaitu kita ketikkan konsol deploy buka kurung tanda petik hello ya. Kemudian kita titik koma, Ctrl S, lalu kita jalankan. Oke, kita masukkan, ketikkan node spasi, nama file adalah hello.js, kemudian kita enter. Dia akan keluar seperti ini. Perintah dan kode blok. Pernyataan atau statement perintah di program JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma jika program tidak disertai tanda titik. Mari kita coba, kita hapus ini, lalu kita Ctrl S dan kita jalankan lagi. Sini saya menggunakan anak panah atas supaya mempercepat. Kita enter dan hasilnya juga masih tetap. Dengan demikian kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi sebagai berikut. Kita bisa hilangkan tanda titik koma, kita simpan, kemudian kita jalankan, dan kita sudah lihat hasilnya. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya kita tambahkan perintah sebagai berikut. Kita ketikkan konsol. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung kita tab supaya mempercepat. Kemudian kita load.
buka kurung, tanda petik, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian yang di belakangnya kita tidak pakai titik koma, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Baik, dia akan muncul seperti ini, hello world dan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih, dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Yang ini kita kasih komentar atau garis miring 2. Kita ketikkan var a sama dengan 2 titik koma, enter, if buka kurung a sama dengan 2 tutup kurung, kemudian titik koma, di bawahnya kita ketikkan konsol titik log, buka kurung, perintah 1, kemudian titik koma, enter, konsol titik log, buka kurung, tanda petik, perintah 2. Yang di sini jangan lupa kita enter, kemudian maka dia akan jalankan. Oke, coba kita jalankan. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan, enter. Ya, kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, perintah tersebut akan diabaikan. Coba kita tes, kita rubah yang ininya, kita pakai dengan 9. Kita ganti dengan 9. Setelah itu kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu tentang komentar.
Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang di akhir dengan bintang slash. Kita lihat, kalau kita menggunakan tanda, kita hapus bagian pertama, maka perintah akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar di depan script dan garis miring 2 kali atau double slash, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari satu, kita bisa gunakan tanda slash bintang dalam kurung garis miring bintang dan diakhiri misalkan di bagian 3 dengan tanda bintang slash, seperti itu untuk komentar dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu, misalkan sebagai tanda ini adalah bagian dari komentar. Berikut adalah variabel nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. Ini kita sudah lanjut pada yang berikut, yaitu tentang variabel. JavaScript juga merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dengan nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata var adalah sebagai berikut. 1139 sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. A. Melalui cara ini, variabel tersebut bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah variabel sudah berisi nilai atau belum. Berikut ini adalah contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file dengan nama var.js, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan script berikut. Var global var sama dengan 100 titik koma, enter, kemudian fungsi f buka kurung, kemudian kita enter, kita ketikkan var local var sama dengan 200 titik koma, kemudian kita enter, kita ketikkan konsole,
titik log buka kurung tanda petik memanggil variabel di dalam fungsi, kemudian tutup kurung titik koma. Setelah itu kita ketikkan buka kurung tanda petik global var kemudian tambah global var tutup kurung titik koma. Setelah itu kita enter, kita ketikkan lagi konsol titik log lokal var kemudian tambah lokal var, oke, titik koma. Setelah itu ini kita berikan komentar memanggil fungsi. Setelah itu f buka kurung titik koma. Oke, perhatikan script di layar. Di sini kita menganalisasi variabel global dengan var nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, buka kurung tutup kurung. Di dalam fungsi s kita menganalisis lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita panggil untuk mencetak ke layar. Memanggil variabel di dalam fungsi yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Nah, di sini kita akan menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi kita tinggal mengetikkan perintah f buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita Ctrl S. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba jalankan. Kita ketikkan node spasi nama file var.js, kemudian kita enter. Kita bisa lihat ada error di sini. Nah, di sini ada salah penulisan. Kita rubah. Oke, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita jalankan. Kita coba jalankan lagi. Kita enter. Ya, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Kita ketikkan enter pada bagian 11 dan lanjut di bagian 12, yaitu konsol titik log buka kurung
tanda petik garis miring n memanggil variabel di luar fungsi. Di luar fungsi, kemudian kita titik koma. Setelah itu kita enter, ketikkan lagi titik koma, buka kurung, kita ketik global var, kemudian plus global var. Oke, setelah itu kita titik koma dan kita enter, kita ketikkan lagi buka kurung, tanda petik lokal var plus lokal var, tutup kurung dan titik koma. Di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Sekarang kita coba tes jalankan. Jangan lupa Ctrl S. Setelah itu kita jalankan ke panah atas, kita enter. Dan ini ada error pada bagian flashnya. Ya, kita lihat error di sini memanggil variabel di luar fungsi. Global variabel nilainya 100, sedangkan local var tidak bisa dipanggil, dia error. Local var tidak bisa karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi saja. Oke, jadi kita matikan di bagian 14. Kita matikan, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Pada kode di atas menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal di luar maupun dalam fungsi. Karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya dikenal dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buka, kemudian kita buat satu file baru dengan nama var1.js. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan script. Kita ketikkan var a sama dengan 100 titik koma, var b sama dengan 200 titik koma, var c titik koma. Kita enter. Setelah itu c sama dengan a ditambah b titik koma. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan konsol, buka kurung, a ditambah tanda petik, kemudian ditambah tanda petik, kemudian ditambah b ditambah tanda petik sama
sama dengan tanda petik ditambah C, tutup kurung dan titik koma. Kita bisa lihat, kita perhatikan baik-baik. Oke, di sini kita menganalisis variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C adalah merupakan variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A tambah variabel B. Kita panggil dengan klik Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kita ketikkan node, nama file var1.js, kita enter. Kita bisa lihat sekarang berjumlah 300, di mana nilai variabel A tambah digabung dengan string tambah variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan variabel C, sehingga saat ini dijalankan maka menghasilkan output sebagai berikut. Kita ketik, kita simpan dulu, tekan enter, dan kita lihat hasilnya adalah 300. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMS script 6 dan digunakan untuk mendeklarasi variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisan LED, nama variabel, titik koma, LED, nama variabel 1, koma, nama variabel 2, koma, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Analisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED sebagai berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma, LED nama variabel 1 dengan nilai awal 1, koma, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Untuk memahami cara dari kata var dan LED, kita buka lagi Visual Studio. Kemudian kita buat suatu folder kerja baru dengan nama var2.js. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan kode berikut, for var i sama dengan 0, titik koma, i lim kecil 3, titik koma, i slash plus. Kemudian kita enter, ketikkan konsol titik log kurung tanda petik nilai i tambah i kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan konsol titik log tanda petik garis miring komentar n di luar blok pengulangan, koma, nilai i
ditambah I titik koma. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan dan coba kita jalankan. Setelah itu kita enter. Kita bisa lihat kata kunci var masih memperbolehkan variabel I untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika tidak menginginkan hal seperti ini, maka kita dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ini menghasilkan jawaban berikut. Di luar blok pengulangan nilai sama dengan 3. Ini kita salah penulisan, tapi hasilnya yang penting benar. Kemudian kita lanjutkan, kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan variabel tanpa kata kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu variabel yang sama dengan nilai awal, contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Mari kita buat lagi satu file baru dengan nama var3.js. Kita enter. Kemudian kita masukkan script berikut. For I sama dengan 0. I lebih kecil 3, I plus kurung kawan, enter. Kemudian kita ketikkan kurung tanda petik nilai I plus I titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan lagi konsol. Di luar blok pengulangan nilai I plus I titik koma, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita jalankan. var3, kita enter. Kita bisa lihat jawabannya seperti ini. Meskipun bisa dilakukan tanpa pembuatan variabel menggunakan cara di atas, tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita akan mempelajari tentang konstanta dalam JavaScript. Konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const.
Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Cons, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, cons sama dengan 3,1415926535879793 diakhiri tanda titik koma. Beberapa variabel konstanta tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat lagi satu file namanya cons.js. Kita enter. Setelah itu kita masukkan kode berikut. Mendefinisikan konstanta. Kita enter. Kita ketikkan cons i sama dengan 793. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita enter. Kemudian berikut kita cari jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Kemudian kita enter. Var radius sama dengan 5,0 titik koma. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Kemudian kita enter. Var luas kali keliling. Kemudian titik koma, kita enter. Setelah itu kita lanjut pada yang berikut, yaitu menghitung luas lingkaran. Enter. Luas sama dengan kali radius dikali radius titik koma. Kemudian enter. Setelah itu selanjutnya kita ketik menghitung
itu keliling lingkaran, enter, keliling sama dengan 2 kali dikali radius, titik koma, enter. Kemudian yang berikut menampilkan luas dan keliling lingkaran, enter. Kita ketik konsol titik buka kurung tanda petik luas lingkaran karen T kemudian plus luas. Setelah itu titik koma, kita enter, ketikkan lagi titik buka kurung tanda petik keliling lingkaran kemudian tambah keliling. Setelah itu titik koma. Di sini kita deklarasikan konstanta pi 3,14. Sekian radiusnya, coba kita sama-sama jalankan hasilnya seperti apa. Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kita ketikkan node, nama filenya adalah pons.js, kita enter, dan error di bagian atas 3,14. Oke. Setelah itu kita membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline SYNC. Modul tersebut dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita Visual Studio, kemudian kita ketik perintah di bagian menjalankan program atau di terminal. Kita buat sebuah file baru dulu dengan nama readline.js, enter. Setelah itu kita masukkan script var readline sama dengan require buka kurung readline SYNC, kemudian kita enter. Komentarnya membaca data, kemudian enter, var nama sama dengan readline titik
question. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Kemudian titik koma, kita enter, menampilkan data yang dibaca. Komentar menampilkan data yang dibaca. Kemudian enter, titik log, hai, nama tambah nama, senang bisa berkenalan. Kemudian kita titik koma, kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan sama-sama. Terminal, kita ketikkan node, nama file readline.js, kita enter. Di sini ada error. Ctrl S, lalu kita jalankan. Kita lihat permasalahannya di mana. Ctrl S, coba kita jalankan lagi, masih sama, mungkin kesalahannya di sini. Kita coba sekali lagi. Dan masih sama. Kita lanjutkan lagi. Tadi bermasalah, jadi masih dicari permasalahannya. Kemudian mari kita lanjutkan, karena yang tadi saya tidak sempat menulis npm install readline dan tadi saya juga tidak sempat menggunakan internet atau tidak mengakses internet, makanya internet tidak aktif dan hasilnya juga kurang baik. Oke, kita lihat script yang di atas, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita jalankan. Kita ketikkan node, spasi nama file,
redline.js. Kita enter. Siapa nama Anda, kita masukkan Riconel, enter. Ya, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Berikut ini adalah contoh menggunakan modul Redline SYNC. Kita tutup, lalu kita buat file baru. Kita kasih nama redline1.js. Kita enter. Kemudian kita masukkan script berikut, var redline sama dengan require buka kurung tanda petik redline SYNC. Oke, setelah itu kita enter. Membaca data, enter. Var a sama dengan redline question masukkan nilai a, jangan lupa titik koma, enter. Kemudian var b sama dengan question buka kurung tanda petik masukkan nilai b. Kemudian titik koma, kita enter. Var c sama dengan a dikali b, titik koma, kita ketikkan konsol log buka kurung a ditambah tanda petik dikali tanda petik, kemudian ditambah b ditambah tanda petik, kemudian sama dengan, kemudian ditambah c tutup kurung titik koma. Kita Ctrl S sama dengan kita jalankan programnya sama-sama. Tadi nama filenya redline1.js. Oke, kita enter. Masukkan nilai a. Nilai a kita masukkan 2. Enter. Masukkan nilai b kita masukkan 3. Ya, kita bisa lihat hasilnya adalah 6. 2 kali 3. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul Redline SYNC selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi persen atau persefloat. Perhatikan script berikut ini. Kita tutup dulu terminal, lalu kita buat lagi dengan nama redline2.js. Kemudian kita masukkan script var redline
sama dengan request tanda petik headline SYNC tanda petik titik koma, kita enter. Komentar membaca data, kemudian kita enter. Var A sama dengan redline question masukkan bilangan bulat. Titik koma, enter. Var B sama dengan read line question buka kurung masukkan bilangan real. Titik koma, enter. Kita ketik konsol tanda petik n sebelum konversi tipe data. Titik koma, enter. Kita lagi buka kurung tanda petik tipe A tanda petik tambah tipe of A. Dan kita ketik lagi konsol log tipe B tanda petik plus tipe of B. Kemudian titik koma, lalu kita enter. Setelah itu komentar konversi A dari tipe string ke bilangan bulat, enter. A sama dengan titik koma, enter. Komentar konversi B dari tipe string ke bilangan real. B sama dengan par floor
B titik koma, kemudian enter. Setelah itu ganti konsol titik log n. Setelah konversi tipe data, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi konsol tipe A tambah tipe of A titik koma, enter lagi konsol titik log buka kurung tanda petik tipe B tambah tipe kita samakan dulu yang ini. Kita bisa lihat B titik koma. Sekarang kita kontrol S, kemudian kita coba jalankan bersama. Node redline 2.js, enter. Oh, masih error di bagian yang ini, kita belum spasi. Oke, kita kontrol S lagi, kemudian kita jalankan, masih sama. Ini di bagian B tipe B, oh ini kita bisa lihat ada kesalahan tanda, kita hapus, kemudian kita enter, lalu kita kontrol S lagi. Masukkan bilangan bulat 1 2 3, kita enter. Masukkan bilangan real 1 2 3 4 4 5 6, kita enter. Kemudian kita bisa lihat hasilnya tadi. Kita ulangi, masukkan bilangan bulat 1 2 3, kita enter. Masukkan bilangan real 1 2 3 4 5 6, enter. Kita bisa lihat hasilnya adalah seperti itu. Sekian dan terima kasih.